Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita sejarah dan asal-usul Candi Prambanan. Jadi langsung aja dengerin dan simak videonya sampai habis. Candi Prambanan adalah bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi yang juga disebut sebagai Rara Jonggrang ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagraha, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagraha. Dalam bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa, dan memang di Garbagriha atau ruang utama candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter dikarenakan aliran Syaiwa yang mengutamakan pemujaan Dewa Siwa di candi ini. Kompleks Percandian Prambanan secara keseluruhan terletak di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi pintu administrasinya terletak di Jawa Tengah. Hal ini yang membuat Candi Prambanan terletak di dua tempat, yakni di Desa Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di Tlogo, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, atau kurang lebih 17 km timur laut dari kota Jogja, 50 km barat daya dari kota Surakarta, dan 120 km selatan dari kota Semarang, persis di perbatasan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO dan candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisata dari seluruh dunia. Nama Candi Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu, para Brahman yang bermakna Brahman Agung, yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Penduduk lain menganggap para Brahman mungkin menunjuk kepada masa jaya candi ini yang dahulu dipenuhi oleh para Brahmana. Pendapat lain mengajukan anggapan bahwa nama Prambanan berasal dari akar kata emban dalam bahasa Jawa yang bermakna menanggung atau memikul tugas, merujuk kepada para dewa Hindu yang mengemban tugas menata dan menjalankan keselarasan jagat. Nama lain dari Prambanan dapat berarti 5 gunung, yang dalam bahasa Hammer atau Kamboja, 5 adalah Pram dan Banam adalah gunung. Hal ini menggambarkan 5 puncak gunung dari Himalaya di India. Mengingat pada saat yang sama, dalam kronik Hammer bahwa bangsa Jawa pernah menjajah Hammer selama 200 tahun, dan Jayawarman yang kedua yang pernah di Jawa merupakan pahlawan yang membebaskan Hammer dari dominasi Jawa. Ada pula pendapat dari J. Groneman pada tahun 1887 berpendapat bahwa nama Prambanan berasal dari kata ramban. Kalimatnya berbunyi, mengumpulkan dedaunan untuk keperluan rumah tangga atau obat-obatan. Prambanan masih menjadi tempat lazimnya di hutan di mana dedaunan itu diramu. Penjelasan seperti ini mengenai nama puning-puning reruntuhan itu yang niscaya pada satu kesempatan ditemukan di hutan seperti itu. Juga termuat dalam kamus yang disusun Rorda, sebuah penjelasan yang begitu sederhana dan alamiah sehingga kita tidak perlu mencari penjelasan yang lain.
Sejarah Candi Prambanan dimulai dari masa pembangunan. Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Beberapa sejarawan lama menduga bahwa pembangunan Candi Agung Hindu ini untuk menandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait teori wangsa kembar berbeda keyakinan yang saling bersaing, yaitu wangsa Sanjaya, penganut Hindu, dan wangsa Sailendra, penganut Buddha. Pastinya dengan dibangunnya candi ini menandai bahwa Hinduisme aliran Saiwa kembali mendapat dukungan keluarga kerajaan. Setelah sebelumnya, wangsa Sailendra cenderung lebih mendukung Buddha aliran Mahayana. Hal ini menandai bahwa kerajaan Medang beralih fokus dukungan keagamaannya dari Buddha Mahayana ke pemujaan terhadap Siwa. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dyah Balitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwa Graha, berangka tahun 856 Masehi, bangunan suci ini dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa dan nama asli bangunan ini dalam bahasa Sanskerta adalah Siwa Graha atau Siwalaya yang berarti ranah Siwa atau alam Siwa. Dalam prasasti lain disebutkan bahwa saat pembangunan Candi Siwa Graha tengah berlangsung, dilakukan juga pekerjaan umum perubahan tata air untuk memindahkan aliran sungai di dekat candi ini. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa aslinya aliran sungai ini berbelok melengkung ke arah timur dan dianggap terlalu dekat dengan candi sehingga erosi sungai dapat membahayakan konstruksi candi. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa Arca Siwa di Garbagriha atau ruang utama dalam Candi Siwa sebagai candi utama merupakan arca perwujudan Raja Balitung sebagai arca pedharmaan Anumertadia. Kompleks bangunan ini secara berkala terus disempurnakan oleh Raja-Raja Medang Mataram berikutnya seperti Raja Sri Maharaja Dyah Daksa dan Sri Maharaja Dyah Tulodong dan diperluas dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Karena kemegahan candi ini, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung kerajaan Mataram. Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Pada masa puncak kejayaannya, sejarawan menduga bahwa ratusan candi pendeta Brahmana dan murid-muridnya berkumpul dan menghuni pelataran luar candi ini untuk mempelajari kitab Weda dan melaksanakan berbagai ritual dan upacara Hindu. Sementara pusat kerajaan atau keraton kerajaan Mataram diduga terletak di suatu tempat di dekat Prambanan di dataran Kewu. Nah teman-teman, yang barusan aku ceritakan adalah sebagian sejarah dari Candi Prambanan. Buat lebih lengkapnya, tungguin cerita sejarah tentang Prambanan part 2. Jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!